87% dari mahasiswa di Indonesia berasa mereka itu salah jurusan. Bingung kan? Jadi fungsinya apa kita melakukan pendidikan tinggi kalau misalkan ternyata itu salah? Belum kita lihat ternyata mayoritas pengusaha di Indonesia itu cuma lulusan SMA tok. Makin bikin kita kayak berasa, aduh kok gitu ngapain gue susah-susah pendidikan tinggi? Tapi pertanyaan besarnya adalah kalau misalkan kalian tidak melakukan pendidikan tinggi, mulainya dari mana? Dan gue yakin warga kreatif yang ngeklik video ini pasti lagi bingung kan? Layaknya semua orang yang nge-DM atau komentar bahwa mereka itu bingung mau mulai dari mana. Gimana caranya kalau kita yang bukan siapa-siapa bisa memulai? Dan ngomong apa adanya, apa sih goalnya kalian? Pasti jadi kaya. Oleh karena itu, di video hari ini gue bakal bagikan ke kalian step by step, langkah per langkah yang harus kalian lakukan untuk bisa memulai bisnis sampai kalian kaya dari nol. Yup, gue bakal simulasi step by step gue mulai dari nol. Apa aja sih yang bakal gue lakukan? Nah, sebelum masuk ke langkah-langkahnya, gue pengen kita sefrekuensi dulu nih. Definisi kaya menurut gue adalah ya pasti uangnya banyak. Dan gimana caranya uangnya banyak? Menurut gue uang itu sangat merefleksikan kita punya nilai tambah di masyarakat. Semakin kalian mempunyai nilai tambah, uang kalian juga semakin banyak. Tapi ada kontranya, dimana kalau misalnya uang kalian banyak, stresnya juga makin banyak. Dimana gue pernah ngobrolin detail itu di video-video sebelumnya, kalian bisa cek video-video gue sebelumnya sebelum kalian konsumsi video gue yang ini. So, kalau misalnya kalian udah sefrekuensi bahwa uang itu adalah value, uang itu adalah nilai tambah. Jadi di video ini gue bakal coba breakdown dari 2 sesi. Dimana sesi pertama adalah gimana cara kalian bisa meningkatkan value kalian. Di sesi kedua gimana caranya kalian bisa maintain. Kita mulai di langkah pertama, yaitu cara meningkatkan kita punya nilai tambah. Kerja sama orang itu entah kenapa terkesan sesuatu yang negatif ya, terutama di dunia media sosial seakan-akan kalau misalkan lu kerja sama orang, lu tuh budak korporat. Dimana kalau misalkan kita yang dari nol ya guys ya, bener-bener yang kagak punya pengetahuan yang luas banget, juga bingung mau ngapain, kemudian lu kerja sama orang. Seriusan, tapi kagak cuma kerja sama orang aja gitu. Kalian harus punya mindset, kalian itu kerja sama orang untuk bisa mengakuisisi keterampilan yang lebih lagi. Bukan untuk kerja, oh ya udah, gue dapat gaji 5 juta udah cukup. Dan kalau gue simulasi, gue mulai dari nol, gue bakal kerja sama orang, abis itu gue bakal over deliver. Contoh gaji gue 5 juta, gue bakal bikin itu orang merasakan gaji gue 10 juta. Untuk gue nambah terus keterampilannya gue. Gue tahu di sini mungkin ada yang skeptis, bro, kayak gitu mah di budaya timur kagak bisa, terutama di Indonesia, lu bakal dieksploitasi. Tapi di konteksnya gue adalah gue pengen mengakuisisi keterampilan baru. Kalau misalnya gue mindsetnya kagak pengen over deliver di sana-sana aja, gue juga kagak bakal terekspos sama hal-hal baru. Dan kalau kita over deliverynya bagus, orang kan bakal notice ya kita tuh siapa. Ternyata kita itu punya peran dalam perusahaannya kita. Orang pengen ngomong sama kita, orang pengen network sama kita. Itu juga membuahkan loh guys ya. Itu juga sangat penting. Jangan kalian pikir kalian itu harus menjadi suatu pengusaha, suatu founder untuk bisa memberikan dampak. Budak korporat aja bisa memberikan dampak. Jadi kerja aja sama orang, over deliver terus-terusan sampai akhirnya lu mendapatkan keterampilan baru. Dari sana lu akhirnya mempunyai value yang lebih banyak lagi. Dan mungkin ada warga kreatif yang nonton di sini dan berasa, bro, gue udah nih ngelakuin budak korporat selama bertahun-tahun. Kunci untuk tidak dieksploitasi adalah kalian harus tahu perusahaan itu perusahaan benar atau tidak gitu. Contoh kalau misalnya kalian itu udah masuk ke perusahaan yang udah terstruktur dan rapi dan mempunyai jenjang karir yang jelas, menurut gue sangat cocok untuk kalian mulai dari sana. Karena jadinya kalian kebayang nih, oh untuk jenjang karir berikutnya gue harus ngapain. Kalau gue mulai dari nol, gue pengen mempunyai pemikiran yang sangat kritis. Dan salah satu cara untuk gue bisa mempunyai pemikiran yang kritis adalah dengan membaca. Gue tahu banyak argumen bahwa semua orang itu cara pembelajarannya beda-beda. Walaupun sudah ada yang bilang itu adalah mitos. Tapi gue asumsi aja itu adalah fakta. Semua orang cara pembelajarannya sama. Kita bisa ngomongin audio, bisa ngomongin video, bisa ngomongin teks. Tapi kenapa gue memilih teks? Kenapa gue memilih untuk membaca buku? Karena gue berasa itu adalah satu-satunya medium yang lu tidak bakal kedistorsi sama cara orang ngomong. Kalau misalkan audio, lu bisa kedistorsi kan. Contoh kalian yang di sini dengerin gue punya audio, berasa, wah, penekanannya bagus nih. Nah, abis itu kalau kita ngomongin video, mungkin lu bisa kedistorsi juga terhadap cara pembawaannya orang tersebut. Tapi kalau misalkan teks, tulisan, itu sangat susah kan untuk kita bisa nge-influence orang. Karena si pembaca harus mempunyai imajinasi. Orang ini ngomongnya seperti apa, bentuk ekosistemnya seperti apa saat dia ngomong ini, saat dia nulis itu. Dan kalau misalnya gue mulai dari nol, pasti gue gak punya network apapun kan. Dan fungsi networking apa sih? Untuk kita tahu
orang itu mikirnya seperti apa, cara kerjanya seperti apa. Dan salah satu networking paling mudah menurut gue adalah dengan buku. Gue kagak tahu buat kalian ya, tapi setiap kali gue baca buku, gue berasa gue tuh kayak lagi ngomong sama autornya. Ya gue lagi diskusi bareng-bareng sama autornya, dan abis itu gue jadi tahu nih, oh ternyata autor ini mindsetnya seperti itu. Jadi dibandingkan gue buang-buang waktu gue untuk networking ke kiri kanan, menurut gue buku itu sudah cukup untuk jadi gue punya networking. Gue kebayang nih, oh ternyata pakar marketing di Amerika Serikat tuh berpikir marketing tuh seperti ini. Ternyata politik itu bisa dimainkan juga. Jadi itu kenapa gue bakal memilih untuk membaca buku, membangun kebiasaan membaca buku kalau misalnya gue mulai dari nol. Dari ini semua gue bakal menerapkan yang namanya triple twos, di mana 2 menit, 2 hari, 2 tahun. Dimana saat gue mencoba mengadopsi keterampilan baru, gue melakukan yang namanya 2 menit. 2 minute rules, dimana gue cukup 2 menit aja ngelakuin hal tersebut. Abis itu 2 hari, gue kagak boleh miss 2 hari berturut-turut. Dimana si James Clear, author dari Atomic Habits, argue kalau misalnya lu udah miss 2 hari berturut-turut, itu akan menjadi kebiasaan buruk. Dan gue kagak pengen mendapat kebiasaan buruk, gue pengen mempunyai kebiasaan bagus. Lalu gue bakal implementasikan 2 tahun. Dimana banyak orang ngomong kalau misalnya lu pengen melakukan sesuatu yang signifikan harus at least punya 10 tahun. Gue setuju, tapi kalau misalnya 10 tahun menurut gue tuh agak kejauhan ya. Menurut gue 2 tahun itu ada suatu medium yang cocok untuk orang-orang coba dulu gitu. Kalau misalnya 2 tahun tidak ada hasil yang signifikan dari yang 2 menit, 2 hari, mungkin saatnya kalian move on dari keterampilan tersebut. Itu sesi pertama terhadap kalian bisa meningkatkan value kalian. Sekarang kita masuk ke sesi kedua, yaitu gimana caranya kalian bisa maintain value kalian. Jadi kan gue udah mulai dari nol kan, terus gue terapkan yang namanya triple twos. Gue udah kerja sama orang, gue meningkatkan gue punya pengembangan diri dengan baca buku, terus gue melakukan sistem yang namanya triple twos. Dari situ pasti gue berarti udah lumayan berbobot lah. Nah pertanyaannya, begitu gue udah berbobot, udah mempunyai uang, terus gimana cara kita bisa maintain? Pertama jelas ya, investasi. Dan investasinya pun kagak cuma di dalam konteks instrumen uang. Bisa juga investasi ke diri sendiri. Dimana gue pernah ada kasih tau kalian 10 investasi yang menurut gue cocok untuk kalian lakukan, terutama kalau misalnya kalian itu umur 20-an. Tapi kenapa investasi ini penting menurut gue adalah kalau misalnya kalian sudah mempunyai uang tapi kalian tidak tahu bagaimana cara uang bekerja, itu susah. Dimana kalian harus tahu yang namanya the compounding effect. Dimana 1% aja kekayaan kalian bertambah setiap harinya, itu bisa 37 kali di akhir tahun. Menurut gue itu ada sesuatu yang bisa bikin kalian itu mind blown. Ternyata aksi kecil aja bisa memberikan kalian perubahan yang signifikan. So selalu melakukan investasi ke diri kalian sendiri, mau itu lewat instrumen uang ataupun pengembangan diri. Lalu sambil berjalan investasi tersebut, gue juga sangat menyarankan kalian melakukan yang namanya side hustle, kerjaan sampingan. Dimana di negara maju seperti Amerika Serikat mempunyai reportase, katanya itu orang yang mempunyai kekayaan $1 juta atau lebih mempunyai at least tuh 2-3 pekerjaan. Jadinya kalian harus mulai side hustle nih kalian juga. Contohnya apa? Terserah kalian. Dimana gue juga pernah kasih tahu kalian beberapa contoh kerjaan sampingan yang kalian bisa lakukan sambil kalian bekerja full time di perusahaan-perusahaan kalian. Dan pastikan juga kerjaan sampingan tersebut kalian itu bisa menghasilkan dengan otaknya kalian juga. Kagak cuma waktunya kalian. Karena kalau misalnya waktunya kalian pasti kagak bakal dong ada waktu karena kalian tuh lagi kerja full time gitu. Tapi kalau misalkan kalian bisa melakukan kerjaan yang menggunakan kalian punya otak, bukan cuma waktu, menurut gue itu lebih scalable. Contohnya seperti apa? Gue pernah jelasin beberapa side hustle yang menurut gue cocok buat kalian yang mau cobain iseng-iseng aja. Bisa dari content creator, afiliator, reseller, pokoknya apapun yang tidak menggunakan modal. Dan di sini gue mau memperkenalkan kalian satu website yang bisa membantu kalian untuk memulai side hustle kalian. Namanya adalah lnk.id. Gratis, kalian bisa bikin appointment, kalian bisa bikin digital product. Ini semua scalable dan udah banyak banget cerita-cerita sukses yang memakai Linkit dan berhasil mendapatkan ratusan juta. So buat kalian pengen bikin website gratis, cek deh lnk.id. So buruan cek lnk.id buat kalian yang pengen tahu lebih detailnya lagi. Dan kalau kalian masih berasa agak abstrak gimana caranya kalian bisa menemukan kerjaan sampingan yang kalian itu bisa mendapatkan uang, gue sangat rekomendasikan kalian untuk coba pelajarin namanya Double Diamond Approach. Dimana itu adalah suatu ideas dan ini produk, dan di tengah-tengahnya ada 4 kuadran yang kalian harus mengerti. Ada fase dimana kalian itu harus bisa menemukan, habis itu bisa mendefinisikan, habis itu baru ketemu ternyata definisi problemnya apa, definisi masalah yang kalian bisa berikan nilai tambah, habis itu kalian baru develop produknya seperti apa kira-kira, habis itu baru kalian jalanin, kalian deliver. Dan dari ini semua gue asumsi kalian itu akhirnya sudah mempunyai uang yang lumayan signifikan. Dan di tips terakhir yang gue bisa share ke kalian adalah
jangan boros guys. Mungkin terkesan agak negatif ya, kok gue nggak boleh mengeluarkan uang yang gue sudah dapatkan sih bro. Tapi poin besarnya adalah kalian harus mempunyai gaya hidup sesuai dengan kalian punya pendapatan. Contoh kalau misalnya kalian udah mulai dari nol dan sekarang pendapatan kalian udah 10 juta per bulan, contoh doang. Abis itu gaya hidupnya kalian 20 juta per bulan, ya akhirnya boncos juga. Jadi percuma aja kalau misalnya kalian mempunyai keterampilan A, B, C, D, F, G, tapi abis itu gaya hidupnya kalian head on. Sama aja guys. Untuk mengeluarkan uang di luar kalian punya rata-rata, di luar kalian punya kemampuan. Dimana pada umumnya orang-orang selalu bilang pakai rules 1/10. Kalau misalnya kalian mau mengeluarkan uang, kalian pikir apakah kalian itu mempunyai penghasilan 10 kali lebih besar dari barang tersebut. Contoh kalau misalnya kalian mau beli iPhone, harga 20 juta kan, apakah kalian mempunyai uang 200 juta? Kalau misalnya kagak punya, ya jangan beli. Gua harap video ini bisa memberikan kalian nilai tambah. Kalau misalnya kalian pengen ada suatu spesifik topik yang pengen gua coba elaborasi, yang komen aja di bawah. Dan buat kalian di sini masih agak linglung kayak bro gue masih belum dapat nih mulai dari mana, gue mau share, gue ada kelas juga yang kalian bisa cek di link deskripsi. Tapi kalau misalnya kalian langsung kebayang ya silahkan langsung lanjutin aja guys, nggak usah masuk ke kelas gue nggak maksa. Next video apa yang menurut kalian cocok untuk gue ngomongin, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.